Tepat di hari suami menggelar pesta lamaran mewah dengan wanita lain, aku tarik seluruh aset hartaku hingga membuat mereka semua terusir dan berakhir sujud histeris di kakiku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Banyak orang bilang kalau hidupku ini sempurna, punya perusahaan kontraktor besar, rumah gedongan, dan suami yang gantengnya mirip pemain sinetron. Namaku Hana, pemilik Graha Perkasa, sebuah perusahaan properti yang aku bangun dengan keringat, air mata, dan sedikit darah karena pernah keinjak paku di lokasi proyek. Kalau dilihat dari luar, hidupku memang terlihat seperti dongeng putri raja yang berakhir bahagia. Tapi kenyataannya, hidupku lebih mirip sinetron azab di televisi. Bedanya aku belum ketemu bagian azabnya saja buat orang-orang yang menzalimi aku. Orang-orang hanya melihat mobil mengkilap yang aku pakai atau tas bermerek yang aku jinjing, tanpa tahu kalau bahu ini rasanya mau copot menahan beban satu keluarga besar yang tidak tahu diri. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi biasanya, dengan kekacauan yang sudah menjadi sarapanku sehari-hari. Jam dinding baru menunjukkan pukul 5 pagi, tapi aku sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan, sambil menelepon mandor proyek yang mengabarkan kalau semen telat datang. Sementara aku sibuk mengaduk nasi goreng dengan tangan kanan dan memegang ponsel dengan bahu kiri, suamiku tercinta, Budi, masih mendengkur merdu di kamar utama. Suara dengkurannya begitu keras dan berirama. Mungkin kalau direkam bisa jadi album musik relaksasi buat orang yang susah tidur. Budi itu unik. Dia punya jam biologis yang terbalik dengan orang sukses. Saat matahari terbit adalah waktunya dia menarik selimut lebih tinggi. Menikah dengan Budi adalah keputusan yang aku ambil 5 tahun lalu. Saat logika masih kalah telak sama yang namanya cinta monyet. Budi adalah teman masa kecilku, cinta pertamaku, dan pria yang aku pikir akan menjadi imam yang menuntun ke surga. Ternyata, dia lebih sering menuntunku ke mesin ATM. Dulu aku pikir, tidak apa-apa dia belum mapan, toh rezeki bisa dicari bersama. Namanya juga berumah tangga, harus saling melengkapi, bukan? Kalau istri jadi tiang, suami jadi atap. Masalahnya, di rumah tanggaku, aku yang jadi tiang, aku yang jadi atap, aku juga yang jadi pondasi. Budi, dia cuma jadi hiasan dinding yang kalau kesenggol sedikit langsung minta ganti rugi. Setelah urusan dapur selesai, aku buru-buru mandi dan bersiap ke kantor. Budi akhirnya bangun saat wangi kopi sudah menyebar ke seluruh ruangan. Dia keluar kamar sambil menggaruk perutnya yang mulai buncit. Dengan rambut acak-acakan yang entah kenapa dulu terlihat seksi tapi sekarang malah terlihat seperti sarang burung pipit. Tanpa rasa bersalah, dia langsung duduk di meja makan, menyeruput kopi yang aku buat, dan bertanya dengan wajah polos apakah hari ini aku gajian atau tidak. Pertanyaan itu bukan bentuk perhatian, tapi lebih ke arah pengingat kalau jatah uang jajannya sudah menipis. Jujur saja, kadang aku merasa sedang memelihara anak laki-laki raksasa daripada memiliki seorang suami. Kerjaan Budi sehari-hari sangat padat dan melelahkan. Saking padatnya sampai tidak menghasilkan uang sepeser pun. Rutinitas utamanya adalah memandikan burung perkutut kesayangannya di teras depan. Burung itu diperlakukan lebih istimewa daripada aku. Setiap pagi burungnya dimandikan, dijemur, diajak ngobrol, bahkan dikasih vitamin mahal. Kalau aku minta dipijat sebentar saja karena punggung pegal, Budi pasti beralasan tangannya kram. Tapi kalau buat mengelap sangkar burung selama 2 jam, tenaganya mendadak sekuat tenaga kuda. Siang harinya, saat aku sedang panas-panasan di lokasi proyek perumahan baru, memeriksa adukan semen dan memarahi tukang yang pasang keramik miring, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Budi. Isinya singkat, padat, dan jelas bikin darah tinggi naik seketika. Dia minta ditransfer 5 juta rupiah. Alasannya, mobil yang aku belikan bulan lalu butuh ganti pel variasi biar terlihat lebih gagah saat dipakai kopdar alias kumpul-kumpul tidak jelas sama teman-temannya. Bayangkan, aku di sini berdebu, kepanasan, bedak sudah luntur kena keringat. Dia di rumah yang sejuk ber-AC malah minta uang buat gaya-gayaan. Lucunya,
Mobil itu atas namaku. Bensinnya aku yang isi, pajaknya aku yang bayar. Tapi yang bergaya seolah-olah pengusaha sukses adalah dia. Aku menahan nafas panjang, mencoba menyalurkan emosi ke hal lain supaya tidak meledak di depan para tukang. Kalau aku marah-marah sekarang, wibawaku sebagai bos kontraktor bisa runtuh. Akhirnya, aku hanya membalas pesan itu dengan stiker jempol, tanpa mentransfer uangnya. Bukan karena pelit, tapi karena aku tahu uang itu tidak akan cukup hanya untuk pel. Nanti pasti merembet ke knalpot, jok kulit, sampai stiker kaca yang tulisannya, "Mobil ini jangan diganggu, yang punya galak." Padahal yang galak bukan dia, tapi penagih utang kalau saja aku tidak rutin membayar tagihan kartu kreditnya. Sore harinya, drama belum berakhir. Ibu mertuaku, Bu Yati, tiba-tiba datang ke kantor tanpa janji temu. Bu Yati ini tipe mertua yang kalau bicara nadanya halus, tapi isinya tajam setajam silet cukur. Dia datang dengan senyum manis yang biasanya menjadi pertanda buruk bagi dompetku. Beliau duduk di sofa ruangan kerjaku, memandang sekeliling dengan tatapan menyelidik, seolah sedang menghitung berapa keuntungan perusahaanku bulan ini. Bu Yati memulai pembicaraan dengan basa-basi menanyakan kabar, lalu pelan-pelan masuk ke topik utama. Katanya, adik Budi yang bungsu mau masuk kuliah dan butuh laptop baru yang harganya belasan juta. Tentu saja, sebagai kakak ipar yang dianggap memiliki gudang uang, akulah yang diharapkan menjadi sponsor tunggal. Bu Yati bilang kalau Budi sudah menyanggupi, tapi menyuruh ibunya minta langsung ke aku karena kartu ATM Budi sedang bermasalah. Padahal kita semua tahu, masalah utamanya adalah saldonya yang memang kosong melompong. Budi itu pintar sekali. Dia yang berjanji bak pahlawan kesiangan, tapi tagihannya dilempar ke istrinya. Aku mencoba menjelaskan kalau pengeluaran bulan ini sedang banyak karena harga bahan bangunan naik. Tapi Bu Yati langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu air mata buaya dan kalimat sakti mandraguna tentang anak durhaka dan menantu pelit. Dia bilang kalau aku terlalu perhitungan sama keluarga suami. Katanya, rezeki itu titipan, kalau dibagi tidak akan habis. Masalahnya, Bu, ini bukan dibagi, tapi dirampok pelan-pelan dengan senyuman. Akhirnya, demi menjaga ketenangan dan supaya dia cepat pulang, aku memberikan uang tunai yang ada di brankas kecilku. Bu Yati langsung sumringah. Air matanya kering seketika seperti disedot mesin penyedot debu, dan dia pamit pulang dengan wajah ceria. Malam itu aku pulang ke rumah dengan tubuh yang rasanya remuk redam. Aku berharap setidaknya ada segelas air putih atau sambutan hangat di rumah. Tapi harapan tinggal harapan. Saat membuka pintu, aku disambut oleh pemandangan yang membuat urat sabarku menipis setipis tisu toilet. Ruang tengah berantakan penuh kulit kacang dan gelas kopi bekas. Budi sedang asyik main game di ponselnya sambil tiduran di sofa mahal yang baru aku beli bulan lalu. Dia bahkan tidak menoleh saat aku masuk. Aku meletakkan tas kerja di meja dengan sedikit kasar, berharap memancing perhatiannya. Budi hanya melirik sekilas lalu bertanya kenapa aku pulangnya malam sekali. Padahal dia sudah lapar. Bayangkan, seharian dia di rumah, tidak bekerja, tidak beres-beres, tapi urusan perut sendiri pun masih menunggu aku yang siapkan. Kadang aku berpikir, apa fungsi suami ini sebenarnya? Kalau cuma buat teman tidur, Guling juga bisa dipeluk dan Guling tidak pernah minta uang buat beli rokok atau pakan burung. Aku berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan mendapati isinya kosong. Rupanya Budi atau mungkin keluarganya yang tadi siang mampir, sudah menghabiskan stok makanan mingguan yang baru aku beli kemarin lusa. Tidak ada sisa sedikit pun, bahkan telur pun habis. Emosiku mulai naik ke ubun-ubun. Aku menghampiri Budi dan bertanya dengan nada yang aku usahakan tetap rendah. Kenapa dia tidak belanja atau minimal pesan makanan kalau memang lapar? Jawabannya sungguh luar biasa santai. Katanya dia tidak pegang uang tunai dan malas keluar karena di luar panas. Padahal di garasi terparkir mobil yang dinginnya mengalahkan kutub utara. Di titik itulah aku mulai merenung di kamar mandi. Satu-satunya tempat di rumah ini di mana aku bisa sendirian tanpa diganggu. Aku menatap wajahku di cermin. Ada lingkaran hitam di bawah mata yang tidak bisa ditutupi bedak mahal sekalipun. Ini wajah seorang wanita yang bekerja keras membangun kerajaan bisnis,
Tapi di rumahnya sendiri dia diperlakukan seperti pembantu yang kebetulan punya banyak uang. Aku mencuci muka, mencoba membasuh rasa lelah dan kecewa yang menumpuk di dada. Seringkali aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku kuat menjalani ini? Budi selalu bilang kalau dia sedang berusaha mencari kerja, atau sedang merintis bisnis jual beli burung, atau kadang bilang mau jadi maklar tanah. Tapi usahanya sebatas niat dan wacana. Kalau niat bisa dijual, mungkin Budi sudah jadi miliarder sekarang. Kenyataannya, dia nyaman dengan posisi ini. Dia nyaman menjadi raja di kerajaan yang aku bangun. Dan bodohnya, selama ini aku membiarkannya. Aku membiarkan dia dan keluarganya menggerogoti hasil kerjaku atas nama pengabdian seorang istri. Aku keluar dari kamar mandi dan melihat Budi sudah tertidur lagi di sofa dengan mulut terbuka. Ponselnya tergeletak di dada. Masih menyala menampilkan layar permainan yang kalah. Aku mengambil selimut dan menyelimutinya. Sebenci-bencinya aku, rasa sayang itu masih ada. Sisa-sisa dari masa lalu yang manis. Atau mungkin, ini bukan rasa sayang, tapi rasa kasihan. Kasihan melihat laki-laki dewasa yang tidak punya harga diri dan ambisi. Namun, malam itu aku belum tahu kalau di balik kepolosan wajah tidurnya, dan di balik kemalasan yang sering aku maklumi itu, ada duri yang sedang dia asah tajam-tajam. Aku tidak tahu kalau uang yang sering dia minta bukan cuma buat burung atau mobil, tapi buat memelihara ego dan kesenangannya yang lain. Aku, Hana, si wanita besi yang biasa menghadapi preman di lokasi proyek, ternyata buta menghadapi penjahat yang tidur satu ranjang denganku. Malam semakin larut, dan sunyi menyelimuti rumah mewah yang terasa dingin ini. Aku berbaring di sampingnya, memunggungi dia. Pikiranku melayang ketagihan-tagihan supplier besok, gaji karyawan, dan permintaan laptop adik ipar yang tadi sore. Rasanya kepala mau pecah. Andai saja aku tahu apa yang sedang direncanakan semesta buatku, mungkin malam itu aku tidak akan bisa tidur tenang. Badai itu belum datang, awannya pun belum terlihat, tapi anginnya sudah mulai terasa menusuk tulang. Babak baru dalam hidupku akan segera dimulai, dan sayangnya, ini bukan babak yang menyenangkan seperti dapat undian bank, melainkan babak kehancuran yang akan memaksaku menjadi monster yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tapi untuk malam ini, biarlah aku tidur sebentar, mengumpulkan tenaga untuk hari esok yang pasti akan sama melelahkannya. Karena menjadi penopang tunggal itu bukan pilihan, tapi kutukan yang aku jalani dengan senyuman palsu. Kabar kepergianku keluar kota untuk urusan bisnis sepertinya adalah hari raya dadakan bagi suamiku. Pagi itu, saat aku sibuk memasukkan baju ke dalam koper sambil menelepon supir truk pasir yang mogok di jalan, wajah Budi terlihat cerah sekali. Lebih cerah daripada lampu jalanan yang baru diganti. Dia bahkan dengan sukarela membawakan tasku sampai ke depan pintu. Sebuah kejadian langka yang patut dicatat dalam sejarah rumah tangga kami. Biasanya, Budi paling anti angkat-angkat barang berat. Alasannya takut pinggangnya encok, padahal dia angkat sangkar burung yang beratnya minta ampun kuat-kuat saja. Senyumnya pagi itu lebar sekali, diiringi kalimat manis. Hati-hati di jalannya sayang. Kerjanya yang rajin biar rezekinya lancar. Yang kalau diterjemahkan artinya, cepat pergi sana, biar aku bebas keluyuran pakai uangmu. Begitu mobilku hilang dari pandangan di ujung jalan, Budi tidak membuang waktu sedikit pun untuk melancarkan aksinya. Dia bukan tipe suami yang selingkuh di hotel mewah atau liburan ke pulau tersembunyi, karena otaknya tidak sampai ke sana dan dompetnya jelas tidak mampu. Budi memilih jalur yang lebih nekat dan sebenarnya jauh lebih menyakitkan buatku, yaitu membawa selingkuhannya ke rumah ibunya sendiri. Wanita itu bernama Wati, seorang janda muda dari kampung sebelah yang terkenal dengan reputasi, malas tapi selera tinggi. Wati ini tipe wanita yang kalau beli sayur di pasar nawarnya sadis, tapi kalau beli bedak pemutih wajah tidak pernah mikir harga, biar wajahnya putih mengkilap walaupun lehernya tetap sawo matang. Siang itu, rumah ibu mertuaku, Bu Yati, mendadak ramai seperti ada acara syukuran. Budi datang menggandeng Wati dengan bangga, seolah-olah dia baru saja memenangkan piala kejuaraan dunia. Yang bikin hati miris, sambutan dari keluargaku, maksudku keluarga Budi, sangat hangat, jauh lebih hangat daripada saat menyambutku yang datang membawa uang bulanan.
Adik-adik iparku yang biasanya cemberut kalau tidak dikasih uang jajan. Hari itu senyum-senyum simpul melihat Wati membawakan martabak manis. Padahal martabak itu dibeli pakai uang kembalian belanja bahan bangunan yang dicuri Budi dari dompetku semalam. Di ruang tamu yang sofa dan karpetnya aku yang belikan. Mereka duduk melingkar merencanakan sesuatu yang busuk. Bu Yati memandang Wati dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan setuju. Seakan sedang menilai barang dagangan di pasar loak. Menurut logika terbalik mertuaku, Wati adalah sosok wanita ideal karena dia tidak bekerja, bicaranya pelan, dan kelihatannya penurut. Beda jauh sama aku yang suaranya lantang karena terbiasa teriak di lokasi proyek, dan jalannya cepat karena dikejar tenggat waktu. Di mata Bu Yati, menantu yang baik itu yang bisa memijat kaki mertua seharian, bukan yang banting tulang membiayai hidup mereka. Obrolan di meja makan siang itu benar-benar bikin mual kalau saja aku mendengarnya langsung. Dengan menu sederhana sayur asem dan ikan asin, mereka membicarakan masa depan seolah-olah aku sudah mati atau hilang di telan bumi. Bu Yati dengan santainya menyendokkan nasi ke piring Wati sambil berkata, "Makan yang banyak Wati, kamu harus sehat biar bisa urus Budi." Kasihan Budi itu kesepian, punya istri tapi rasanya kayak punya bos, sibuk terus jarang di rumah. Budi hanya mengangguk-angguk setuju dengan mulut penuh nasi, merasa jadi korban paling menderita sedunia padahal hidupnya paling enak. Wati yang pintar mengambil hati langsung melancarkan jurus andalannya untuk mengambil simpati calon mertua ilegalnya itu. Dengan suara yang dibuat-buat manja dan mendayu-dayu, dia memijat bahu Bu Yati sambil berkata, "Iya Bu, Mas Budi itu butuh perhatian. Kalau sama saya, nanti Mas Budi saya urus dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya kan gak gila kerja kayak Mbak Hana. Buat apa uang banyak kalau suami gak keurus?" Kalimat itu disambut tawa renyah dari adik-adik iparku. Mereka lupa kalau uang banyak, yang mereka hina itulah yang membayar listrik rumah ini, membeli kuota internet mereka, sampai membelikan baju yang mereka pakai saat itu. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, mereka mulai menyusun skenario gila untuk meresmikan hubungan terlarang ini. Budi dengan percaya diri bilang kalau dia berencana menikahi Wati bulan depan secara diam-diam dulu. Alasannya klise. Dia ingin menolong Wati yang hidupnya susah. Padahal menolong diri sendiri saja Budi tidak becus. Apalagi menolong janda anak satu yang hobinya main media sosial seharian. Bu Yati malah mengompori. "Bagus itu Bud. Niat baik harus disegerakan. Hana nggak bakal tahu. Dia kan sibuk. Kalaupun tahu, dia nggak bakal berani minta cerai. Dia itu cinta mati sama kamu. Bucin kalau kata anak muda sekarang." Kepercayaan diri mereka melambung tinggi setinggi langit karena selama ini aku memang selalu diam dan mengalah. Mereka pikir diamku adalah tanda kebodohan. Padahal diamku adalah caraku menjaga keutuhan rumah tangga yang sebenarnya sudah retak di mana-mana. Mereka menganggap aku sebagai mesin ATM berjalan yang tidak punya perasaan. Bagi mereka, tugasku hanya satu. Kerja, 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 lalu transfer uang. Sedangkan Budi, tugasnya adalah menikmati hidup dan mencari kebahagiaan lain karena lelah menjadi suami dari istri yang sukses. Logika macam apa yang dipakai keluarga ini, aku juga tidak paham. Mungkin otak mereka sudah tergadai di pegadaian. Di sela-sela tawa jahat mereka, Budi mengeluarkan dompetnya. Dompet kulit asli yang juga kado ulang tahun dariku, dan memberikan beberapa lembar uang merah kepada Wati. Itu adalah uang belanja dapurku yang dia ambil diam-diam. "Ini buat kamu beli baju baru ya. Biar nanti kalau jalan sama aku kelihatan cantik. Jangan malu-maluin," kata Budi sok kaya. Wati menerimanya dengan mata berbinar-binar. Langsung membayangkan belanja baju diskonan di pasar malam. Bu Yati tersenyum bangga melihat anaknya begitu dermawan. Lupa kalau kedermawanan itu hasil mencuri dari istri sendiri. Sementara itu, ratusan kilometer dari sana, aku sedang duduk di warung pinggir jalan. Makan nasi rames dingin sambil menghapus keringat di dahi. Perasaanku mendadak tidak enak. Dada rasanya sesak seperti ada batu besar yang menindih. Orang tua dulu bilang kalau telinga berdenging tandanya ada yang sedang membicarakan kita. Hari itu telingaku bukan cuma berdenging, tapi rasanya panas sekali. Aku cuma mengira itu efek kelelahan atau masuk angin duduk. Aku tidak tahu kalau di saat aku sedang berjuang mencari nafkah untuk mereka,
Mereka sedang pesta pora di atas pengkhianatan, menertawakan ketulusanku yang mereka anggap sebagai kelemahan terbesar. Dan meja makan tua di rumah mertua itu menjadi saksi bisu. Bagaimana sebuah keluarga bersekongkol menghancurkan satu-satunya orang yang tulus peduli pada nasib mereka. Rencana manusia memang seringkali kalah telak dengan skenario Tuhan yang kadang humoris tapi menyakitkan. Seharusnya aku masih berada di luar kota selama 3 hari lagi untuk mengawasi proyek pembangunan ruko. Tapi badanku mendadak ambruk. Demam tinggi, kepala pusing 7 keliling, dan perut mual membuatku menyerah dan memutuskan pulang lebih awal. Aku menyetir sendiri membelah jalanan antar kota dengan sisa-sisa tenaga, sambil membayangkan betapa nikmatnya kalau sampai di rumah nanti ada suami yang memijat kepala atau sekadar membuatkan teh hangat. Bodoh sekali. Di saat sakit pun aku masih sempat-sempatnya berhayal punya suami siaga. Padahal biasanya dia lebih siaga kalau burung perkututnya yang bersin daripada istrinya. Naluri seorang istri itu kadang lebih tajam dari silet cukur, bahkan saat sedang sakit sekalipun. Saat mobilku memasuki area kota, entah kenapa setir mobil ini rasanya berat sekali kalau diarahkan ke rumah kami, dan malah berbelok otomatis ke arah rumah ibu mertua. Mungkin karena aku melihat mobilku, yang sering diakui Budi sebagai miliknya, terparkir manis di depan pagar rumah Bu Yati. Padahal seingatku, Budi bilang mau istirahat di rumah karena badannya pegal-pegal. Ternyata pegal-pegalnya sembuh total kalau dipakai menyetir ke rumah ibunya. Dengan langkah gontai dan keringat dingin yang membasahi punggung, aku turun dari mobil. Niat hati ingin memberi kejutan atau sekadar numpang istirahat sebentar sebelum pulang. Langkah kakiku lemas. Tapi pendengaranku mendadak berfungsi 2 kali lipat lebih tajam saat mendekati pintu depan yang sedikit terbuka. Tidak ada suara salam atau ketukan pintu dariku, karena suara tawa terbahak-bahak dari dalam rumah sudah lebih dulu menyambutku. Itu suara tawa Budi, suara tawa yang lepas dan bahagia, jenis tawa yang tidak pernah dia keluarkan saat bersamaku. Aku berhenti sejenak di balik tembok ruang tamu, mengatur napas yang tersengal. Bau rokok kretek dan aroma gorengan menyengat hidungku, bercampur dengan suara obrolan yang isinya sanggup membuat demamku turun mendadak berganti menjadi darah yang mendidih. Jantungku rasanya berhenti berdetak, bukan karena penyakit, tapi karena kalimat lantang yang baru saja menembus dinding telinga. Tenang saja Bu, pokoknya bulan depan aku nikahi Wati. Urusan Hana itu gampang, dia tidak bakal berani minta cerai. Suara Budi terdengar begitu sombong. Seolah dia adalah penakluk dunia. Hana itu terlalu cinta sama aku, Bu. Lagi pula, dia itu sibuk cari uang. Mana sempat dia urus surat cerai. Kalaupun dia marah, paling cuma diam 2 hari terus baik lagi kalau aku rayu sedikit. Mendengar itu, rasanya aku ingin muntah. Ternyata selama ini kesabaranku dianggap kebodohan, dan cintaku dianggap kartu mati yang bisa dia mainkan sesuka hati. Sakit hatiku bertambah parah, bahkan lebih sakit dari tusukan paku berkarat, saat mendengar suara wanita tua yang selama ini aku hormati dan aku biayai hidupnya. Bu Yati, mertuaku, menimpali dengan nada yang tak kalah menyakitkan. Iya, Nak, Ibu setuju sekali. Biar saja Hana yang kerja banting tulang di luar. Wati yang urus kamu di rumah. Istri itu tugasnya melayani suami. Kalau Hana sibuk jadi bos, ya wajar kalau kamu cari pendamping lagi. Lagi pula, uang Hana kan uang suami juga. Jadi kamu berhak pakai buat senangkan Wati. Logika macam apa ini? Otakku berusaha mencerna bagaimana bisa seorang ibu mendukung anaknya menjadi benalu dan pengkhianat di waktu yang bersamaan. Tawa cekikikan perempuan asing itu melengkapi simfoni kehancuran siang itu. Wati, wanita yang bahkan belum resmi jadi apa-apa, sudah berani ikut bicara soal hartaku. Duh, Mas Budi, nanti kalau kita nikah, aku minta dibelikan gelang yang tebal ya, kayak yang dipakai Mbak Hana itu loh. Malu dong kalau istri Mas Budi tangannya kosong. Ucapnya dengan nada manja yang dibuat-buat. Budi langsung menyahut dengan semangat. Beres, sayang. Apa sih yang nggak buat kamu? Nanti aku ambilkan dari brankas Hana. Dia punya banyak. Hilang satu juga nggak bakal sadar. Rasanya ingin sekali aku dobrak pintu itu, menumpahkan meja makan ke wajah mereka, dan berteriak kalau akulah pemilik semua kemewahan yang mereka bicarakan. Tapi anehnya, kakiku terpaku di lantai. Kemarahanku bukan meledak,
tapi membeku menjadi gumpalan es yang dingin dan keras di dada. Aku sadar, kalau aku melabrak mereka sekarang dengan kondisi fisik yang lemah dan emosi yang tidak stabil, aku hanya akan terlihat seperti orang gila yang histeris. Mereka akan punya alasan untuk menyebutku istri emosional dan semakin membenarkan perselingkuhan itu. Tidak, Hana tidak boleh kalah konyol seperti itu. Mundur adalah satu-satunya pilihan rasional saat itu, bukan karena kalah, tapi untuk menyusun strategi perang yang lebih mematikan. Dengan tangan gemetar menahan amarah, aku melangkah mundur pelan-pelan, menjauh dari pintu neraka itu. Aku kembali masuk ke dalam mobil, menutup pintu tanpa suara, dan duduk terpaku di balik kemudi. Aku menatap rumah mertuaku itu sekali lagi. Rumah yang catnya aku biayai, pagarnya aku yang pasang, kini menjadi markas besar para pengkhianat. Air mataku tidak menetes. Rasa sakit di kepala sudah hilang entah kemana, digantikan oleh fokus yang tajam. Di dalam mobil yang hening itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Hari ini adalah hari terakhir mereka tertawa di atas penderitaanku. Budi bilang aku tidak akan berani minta cerai? Budi bilang aku terlalu cinta? Dia salah besar. Dia lupa kalau aku adalah kontraktor. Pekerjaanku adalah membangun sesuatu dari nol dan merobohkan bangunan yang sudah tidak layak berdiri. Dan hari ini, aku memutuskan bahwa rumah tanggaku sudah masuk kategori bangunan rapuh yang harus dirobohkan sampai rata dengan tanah. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju pergi, meninggalkan mereka yang masih asyik berpesta pora dalam angan-angan kosong. Mereka tidak tahu kalau badai yang sesungguhnya baru saja berbalik arah. Hana yang penyabar dan penurut sudah mati di teras rumah itu tadi. Yang pulang ke rumah sekarang adalah Hana yang baru. Hana yang siap menarik kembali setiap sen uang, setiap butir nasi, dan setiap kenyamanan yang pernah aku berikan. Tunggu saja tanggal mainnya. Saat tawa kalian akan berubah menjadi raungan minta ampun yang tidak akan pernah aku dengar. Kalau ada piala untuk manusia paling tidak tahu malu di muka bumi ini, suamiku pasti sudah jadi juara bertahan tanpa lawan. Malam itu, sepulangnya aku dari kunjungan rahasia ke rumah mertua, aku mendapati Budi sudah duduk manis di ruang tengah. Dia memakai baju koko putih dan sarung, lengkap dengan peci miring, berlagak seperti ustadz kondang yang siap memberikan ceramah agama. Padahal biasanya, jam segini dia masih sibuk dengan celana pendek bolongnya, memberi makan jangkrik untuk burung perkutut. Pemandangan ini bukannya membuat hatiku adem, malah membuat perutku mulas karena aku tahu ada niat busuk yang sedang dia bungkus dengan kemasan religius. Aku masuk rumah dengan wajah datar, seolah-olah tadi siang aku tidak mendengar rencana busuk mereka. Budi langsung menyambutku dengan senyum yang dipaksakan, jenis senyum penjual obat yang sedang merayu pembeli. Dia bahkan membuatkan teh manis hangat, sebuah keajaiban dunia ke-8 mengingat dia bahkan tidak tahu letak toples gula di dapur sendiri. Aku duduk di sofa, menyesap teh yang rasanya terlalu manis itu, semanis janji palsunya dulu waktu melamar. Aku diam saja, menunggu sandiwara babak pertama dimulai. Benar saja, setelah basa-basi busuk soal cuaca dan kemacetan, Budi mulai masuk ke inti pembicaraan. Suaranya direndahkan, wajahnya dibuat prihatin, seolah dia sedang memikul beban penderitaan seluruh umat manusia. Dia mulai bercerita tentang seorang wanita, malang, bernama Wati. Katanya, Wati itu janda miskin, hidupnya susah, banyak hutang, dan butuh sosok imam yang bisa membimbing. Dalam hati aku ingin tertawa kencang. Membimbing apanya? Membimbing cara menghabiskan uang istri orang? Budi bilang dia merasa terpanggil hatinya untuk menolong wanita itu. Alasan klasiknya keluar. Katanya ini demi ibadah, demi menyelamatkan seorang janda dari kerasnya kehidupan. Puncak dari kebodohan malam itu terjadi saat Budi dengan lantang meminta izin untuk menikah lagi. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia menatap mataku dan berkata, "Dek, aku mau mengangkat derajat Wati. Aku mau menikahinya. Kamu tidak keberatan kan di Madu? Kamu kan wanita karir yang sibuk. Pasti butuh teman di rumah buat bantu-bantu urus aku." Kalimat itu meluncur mulus dari mulutnya, seolah dia baru saja minta izin mau beli gorengan di depan komplek, bukan minta izin menghancurkan hati istrinya. Dia pikir aku ini patung batu yang tidak punya perasaan.
Atau mungkin dia pikir aku sebodoh itu sampai mau menerima alasan konyolnya. Aku meletakkan cangkir teh pelan-pelan di meja, lalu menatap matanya dalam-dalam. Kamu mau menafkahi dia pakai apa, Mas? Beli rokok saja kamu masih minta uang bensin ke aku. Tanyaku dengan nada dingin, datar, tanpa emosi. Aku tidak berteriak, tidak menangis, dan itu justru membuat Budi bingung. Biasanya kalau kami bertengkar, aku yang akan meledak-ledak. Tapi kali ini, aku tenang seperti air danau yang di bawahnya ada buaya lapar. Jawaban Budi sungguh di luar nalar manusia sehat. Dengan wajah tanpa dosa dia menjawab, rezeki itu sudah ada yang mengatur, Dek. Lagi pula kita kan suami istri. Harta kamu ya harta aku juga. Perusahaan kamu kan makin maju. Apa salahnya kita berbagi sedikit rezeki buat Wati? Dia tidak minta banyak kok. Cuma butuh tempat tinggal dan makan. Astaga, jadi ini rencananya. Dia mau menikah lagi. Tapi modalnya pakai uangku. Dia mau bergaya jadi pahlawan kesiangan buat Wati. Tapi dompetku yang diperas. Dia pikir Graha Perkasa itu yayasan amal buat menampung janda-janda malas? Mendengar itu, ada bagian dari diriku yang benar-benar mati malam itu. Rasa hormatku pada laki-laki di depanku ini sudah hilang tak berbekas. Tapi, alih-alih menampar wajahnya, aku justru tersenyum. Senyum yang sangat tipis dan mengerikan. Silakan, Mas. Kalau itu memang keinginan muliamu, aku tidak akan melarang. Lakukan saja apa yang menurutmu baik. Ucapku tenang. Budi langsung melompat dari sofa. Wajahnya sumringah seperti anak kecil dapat permen. Dia bahkan mencoba memelukku sambil berkata, Alhamdulillah, aku tahu kamu istri yang paling pengertian sedunia. Kamu tenang saja, Dek. Wati itu orangnya baik. Dia pasti nurut sama kamu. Dia langsung sibuk mengambil ponselnya. Mungkin mau menelepon ibunya untuk mengabarkan berita kemenangan ini. Hana setuju, Bu. Hana setuju. Dia bersorak dalam hati. Mengira aku sudah takluk. Mengira aku pasrah karena terlalu cinta. Malam itu Budi tidur dengan nyenyak. Mungkin mimpinya indah sekali membayangkan hidup enak punya dua istri. Sementara aku duduk di balkon kamar menatap langit gelap. Budi tidak tahu arti kata silakan yang aku ucapkan tadi. Dia pikir itu lampu hijau untuk pernikahan keduanya. Padahal itu adalah lampu hijau untuk kehancurannya. Aku tidak melarang dia menikah, karena aku butuh dia merasa di atas angin dulu. Semakin tinggi dia terbang dengan hayalannya, semakin sakit rasanya saat aku hempaskan nanti ke tanah. Silakan nikahi Wati. Mas, nikahi dia secepatnya. Karena begitu ijab kabul terucap, saat itulah neraka dunia kalian akan aku resmikan pembukaannya. Kalau ada yang bilang diam itu emas, bagiku hari itu diam adalah strategi perang paling mematikan yang pernah aku susun. Pagi itu, rumah kami terasa seperti dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, Budi sedang bersiul-siul riang di kamar mandi. Suaranya fals tapi penuh percaya diri. Mungkin sedang membayangkan dirinya jadi Sultan Arab yang punya dua istri. Di sisi lain, aku sedang duduk di meja rias, bukan untuk berdandan, tapi untuk memastikan mataku tidak terlihat bengkak dan otakku tetap dingin sedingin kulkas dua pintu. Aku berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, meninggalkan Budi yang masih sibuk mematut diri di depan cermin. Mungkin sedang mengecek apakah uban di kepalanya sudah bertambah atau belum. Tujuan pertamaku hari itu bukan lokasi proyek yang penuh debu, melainkan kantor pengacaraku yang sejuk dan wangi kopi. Namanya Pak Aris. Orang kepercayaan mendiang ayahku yang sudah menganggapku seperti anak sendiri. Begitu aku masuk dan menceritakan niat Budi mau poligami dengan modal harta istri, Pak Aris bukannya kaget, malah tertawa kecil sambil menggeleng-gelengkan kepala. Katanya, Budi itu dari dulu memang polos, tapi polosnya kali ini nyerempet bahaya. Tanpa banyak drama, kami langsung membuka berkas-berkas lama yang tersimpan rapi di lemari besi. Di sanalah letak senjata rahasiaku yang selama ini Budi lupakan. 5 tahun lalu, tepat seminggu sebelum kami menikah, aku menyodorkan sebuah dokumen tebal bernama Perjanjian Pisah Harta. Waktu itu, Budi sedang asyik makan pisang goreng sambil nonton bola. Karena malas membaca dan merasa yakin kalau aku tidak akan macam-macam,
Dia langsung tanda tangan begitu saja tanpa memeriksa isinya. Dia pikir itu cuma formalitas administrasi kelurahan. Padahal, tanda tangan itulah yang sekarang menjadi tali gantungan buat lehernya sendiri. Di atas kertas bermaterai itu tertulis jelas, apa yang atas namaku adalah milikku, dan apa yang atas nama Budi adalah miliknya. Masalahnya, hampir tidak ada satupun barang berharga di dunia ini yang atas nama Budi, kecuali burung perkutut dan sangkarnya. Operasi senyap pun dimulai. Rasanya seperti jadi agen rahasia di film-film laga. Bedanya senjataku bukan pistol, tapi tanda tangan dan token bank. Dalam waktu kurang dari 4 jam, aku dan tim keuangan kantor bergerak cepat. Satu persatu rekening tabungan yang selama ini aku berikan aksesnya ke Budi, aku kuras isinya sampai menyisakan saldo minimal. Cukup buat beli pulsa tapi tidak cukup buat beli harga diri. Uang-uang itu aku pindahkan ke rekening deposito baru yang kuncinya cuma aku yang pegang. Rasanya sungguh memuaskan melihat angka-angka di layar komputer berpindah tempat. Menyelamatkan hasil keringatku dari tangan-tangan jahil yang tidak berhak. Tidak berhenti di situ, aku juga menelepon pihak bank penerbit kartu kredit. Kartu kredit tambahan yang dipegang Budi, yang selama ini dia pakai buat gaya-gayaan traktir teman atau beli onderdil motor yang tidak penting. Langsung aku minta blokir permanen. Alasannya apa, Bu? Tanya petugas bank di ujung telepon. Alasannya kartunya sudah dipegang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menyebabkan kebangkrutan rumah tangga. Jawabku asal. Petugas itu cuma terkekeh dan memproses permintaanku. Mulai detik ini, kartu sakti yang biasa Budi banggakan itu berubah fungsi jadi sekadar potongan plastik penggaris buku. Sementara aku sibuk mengamankan aset, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Budi. Lengkap dengan foto dia sedang makan siang di warung sate kambing langganan kami. Dek, aku lagi syukuran kecil-kecilan sama teman-teman nih. Doakan lancar ya rencana kita. Nanti malam aku mau bawa Wati belanja seserahan. Transfer uang tambahannya. Membaca pesan itu, aku tidak marah, malah tertawa geli. Dia masih merasa di atas angin, masih merasa jadi raja. Dia tidak tahu kalau singgasananya sudah aku gergaji kakinya satu persatu. Aku tidak membalas pesan itu dengan marah-marah. Aku cuma membalas dengan stiker jempol besar, seolah-olah menyetujui. Biarkan saja. Biarkan dia makan sate sepuasnya hari ini, karena besok-besok mungkin dia cuma bisa makan tusuk satenya saja. Aku juga menyuruh sekretarisku untuk mengurus surat pemberitahuan pengosongan rumah dan penarikan kendaraan operasional. Tentu saja, surat itu tidak akan aku kirim hari ini. Itu adalah kado spesial yang akan aku berikan di waktu yang paling tepat, yaitu saat pesta lamaran mereka nanti. Sore itu, aku pulang dengan perasaan lega yang aneh. Beban berat di pundak rasanya hilang setengah. Aku melihat Budi sudah pulang, sedang senyum-senyum sendiri menatap layar ponsel, mungkin sedang merayu Wati atau calon mertua barunya. Mobil mewah yang biasa dia pakai terparkir di garasi, mengkilap dan gagah. Budi tidak sadar kalau BPKB mobil itu sudah ada di tasku, dan kunci cadangannya sudah aku serahkan ke tim keamanan kantor. Nikmatilah hari-hari terakhirmu sebagai orang kaya palsu, Mas. Karena sebentar lagi, dunia nyata akan menamparmu bolak-balik sampai kamu sadar kalau tanpa aku, kamu cuma butiran debu di karpet yang siap disedot vakum cleaner. Dan aku, Hana, sudah siap memegang tombol on mesin penyedot itu. Hari besar yang dinanti-nanti oleh suamiku akhirnya tiba. Hari di mana dia merasa kegantengannya meningkat 100% melebihi artis ibu kota. Sejak pagi buta, rumah kami, yang sebentar lagi akan menjadi bekas rumahnya, sudah disulap menjadi tempat pesta hajatan. Budi menyewa tenda dan kursi lipat. Entah dapat uang dari mana. Mungkin hasil menggadaikan barang-barang elektronik kecil di rumah yang dia pikir tidak akan aku cari. Dia memakai setelan jas yang dulu aku belikan untuk acara resepsi sepupu. Terlihat gagah tapi ironis, karena jas itu membungkus tubuh seorang pengkhianat yang sedang merayakan kebodohannya sendiri. Tamu kehormatan hari itu, siapa lagi kalau bukan Wati beserta rombongan sirkus keluarganya, datang dengan mobil sewaan bakso yang disulap jadi mobil pengantin. Keluarga Wati turun dengan wajah sumringah. Mata mereka jelalatan menatap kemewahan rumahku seolah sedang menaksir harga barang rampasan perang.
Wati sendiri berdandan heboh sekali. Bedaknya tebal seperti donat gula halus, dan bajunya penuh payet berkilauan yang menyakitkan mata kalau kena sinar matahari. Dia berjalan masuk ruang tamu seakan-akan dia adalah nyonya besar baru yang siap menggeser posisiku. Padahal sendal jepitnya saja masih tertukar kiri kanan saking gugupnya melihat lantai marmer. Suasana di dalam rumah riuh rendah oleh tawa keluarga mereka yang membayangkan sebentar lagi akan jadi orang kaya baru mendadak. Bu Yati, mertuaku tercinta, duduk di kursi paling depan dengan dagu diangkat tinggi-tinggi. Dia sibuk pamer kebesan barunya, menunjuk vas bunga impor dan lukisan mahal di dinding sambil berbisik. Ini semua nanti jadi milik Budi kalau Hana sudah tidak ada, atau kalau Hana sudah pasrah. Mereka makan kue-kue pasar yang disajikan dengan lahap. Remah-remahnya berjatuhan di karpet bulu kesayanganku. Aku tidak ada di sana. Tapi CCTV yang terhubung ke ponselku merekam semuanya dengan jernih. Menjadi tontonan hiburan paling tragis di kantor pengacaraku. Puncak acara dimulai saat Budi berdiri memegang pelantang suara. Siap menyampaikan kata-kata lamaran yang sudah dia hafal semalaman. Namun, belum sempat kalimat, "Saya melamar anak Bapak," keluar dari mulutnya. Pintu gerbang depan terbuka lebar dengan kasar. Bukan, itu bukan rombongan catering yang datang membawa nasi kotak. 5 orang laki-laki berbadan tegap, berseragam safari hitam, masuk dengan langkah tegap membelah kerumunan tamu. Aura mereka bukan aura pesta, tapi aura penagih utang yang siap menyita nyawa. Musik dangdut dari pengeras suara seketika mati, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Kepala keamanan kantorku, Pak Tejo, yang badannya sebesar lemari 2 pintu, berdiri tepat di hadapan Budi yang memegang pelantang suara dengan tangan gemetar. Tanpa basa-basi, Pak Tejo berkata dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. "Mohon maaf, Bapak Budi. Acara sirkusnya harus bubar sekarang juga. Kami mendapat perintah langsung dari pemilik sah aset ini, Ibu Hana, untuk melakukan pengosongan rumah dan penarikan aset perusahaan detik ini juga." Tamu-tamu undangan melongo. Mulut mereka terbuka lebar sampai lalat bisa masuk dan bertelur di sana. Budi, dengan sisa-sisa keberanian palsunya, mencoba melawan. "Apa-apaan ini? Ini rumah istri saya. Saya suaminya. Kalian tidak berhak mengusir saya di hari bahagia ini," teriaknya dengan suara yang pecah. Pak Tejo hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah map merah dari balik bajunya. "Koreksi sedikit, Pak, ini adalah rumah inventaris PT Graha Perkasa. Berdasarkan surat perjanjian pranikah dan audit perusahaan, Bapak tidak punya hak sepeser pun di sini. Bapak cuma penumpang gelap yang sudah habis masa tiketnya. Jadi silakan angkat kaki, atau kami yang angkat Bapak keluar seperti karung beras." Kepanikan massal pun terjadi, lebih heboh daripada pasar kebakaran. Keluarga Wati yang tadi merasa di atas angin, sekarang saling pandang dengan wajah pucat pasi. Wati yang tadi merasa jadi ratu, kini terlihat seperti tikus kecebur got. "Mas Budi, ini maksudnya apa? Katanya kamu orang kaya? Katanya rumah ini punya kamu," jerit Wati sambil menarik-narik jas Budi. Budi cuma bisa gagap. Keringat dingin mengucur deras melunturkan bedak tipis yang dia pakai. Dia mencoba menelponku berkali-kali, tapi nomornya sudah masuk daftar blokir otomatis dengan nada sambung. "Nomor yang Anda tuju sedang sibuk menertawakan Anda." Tidak berhenti di situ, tim Pak Tejo mulai bergerak cepat dan efisien. Kunci mobil mewah yang terparkir di garasi langsung diambil paksa dari saku celana Budi. "Mobil ini aset kantor, Pak. Bukan buat gaya-gayaan jemput pacar," sindir salah satu petugas sambil menyalakan mesin mobil dan membawanya pergi. Bu Yati yang sedang memegang toples kue nastar sampai menjatuhkannya ke lantai. Dia menjerit histeris saat petugas mulai mengangkut televisi layar datar besar yang sedang menayangkan acara lamaran itu. "Jangan diambil. Itu tontonan saya. Hana durhaka. Hana jahat," teriaknya. Tapi tidak ada yang peduli. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pesta lamaran yang seharusnya megah itu berubah menjadi adegan pengusiran massal. Tenda-tenda dibongkar paksa saat tamu masih duduk di bawahnya. Kursi-kursi dilipat kembali. Budi, Wati, dan seluruh keluarga besar mereka digiring keluar pagar rumah mewah itu seperti rombongan bebek yang tersesat.
Mereka berdiri di pinggir jalan raya yang panas dan berdebu, memandang gerbang tinggi rumahku yang kini digembok rapat dari dalam. Budi masih memegang pelantang suara yang sudah mati, berdiri bengong dengan tatapan kosong, sementara Wati mulai menangis meraung-raung menyadari kalau dia baru saja dilamar oleh gelandangan. Neraka dunia mereka resmi dibuka hari ini, dan tiket masuknya gratis, disponsori oleh keserakahan mereka sendiri. Berdiri di pinggir jalan raya dengan jas pengantin yang mulai bau keringat, Budi terlihat seperti badut yang ditinggal rombongan sirkusnya. Panas matahari siang itu rasanya membakar kulit, tapi tidak sebanding dengan rasa panas di wajah Budi yang baru saja ditendang dari surga dunia yang selama ini dia tumpangi. Tetangga-tetangga komplek yang biasanya cuma melirik sinis, sekarang keluar pagar sambil pura-pura menyapu halaman, padahal aslinya mau menonton drama gratis ini. Mereka berbisik-bisik sambil menunjuk Budi dan rombongan keluarga Wati yang terlantar di trotoar seperti pengungsian korban bencana alam. Bedanya, kalau korban bencana dapat simpati, kalau mereka dapat sumpah serapah. Budi masih berusaha menyangkal kenyataan. Ego laki-lakinya terlalu besar untuk mengakui kalau dia sekarang miskin mendadak. Dengan gaya sok tenang yang dipaksakan, dia mencoba menenangkan Wati yang wajahnya sudah menekuk seperti baju belum disetrika. Tenang, sayang. Ini pasti cuma salah paham. Biasalah, orang kantor Hana itu memang suka berlebihan. Paling sebentar lagi Hana telepon minta maaf dan suruh kita masuk lagi. Bual Budi. Padahal dalam hatinya, dia sedang menjerit ketakutan karena sejak tadi nomor Hana tidak bisa dihubungi, dan satpam rumah yang biasanya hormat padanya, kini memandangnya seperti melihat kucing garong yang mau mencuri ikan asin. Masalah bertambah runyam saat perut-perut lapar keluarga Wati mulai berdemo minta diisi. Mereka kan datang jauh-jauh berharap makan prasmanan enak. Malah diusir sebelum sempat mencicipi sate ayam. Mas Budi, ini keluarga saya lapar loh. Masa kita dijemur di sini? Belikan nasi kotak atau apa kek? Rengek Wati sambil mengipas-ngipas wajahnya yang riasannya mulai luntur terkena keringat dan air mata. Budi dengan sigap mengangguk. Beres. Tunggu sebentar. Aku ke minimarket depan. Aku traktir kalian semua minuman dingin dan roti paling mahal. Budi berjalan gagah menuju minimarket di seberang jalan, diikuti tatapan penuh harap dari calon mertuanya. Dia mengambil belasan botol minuman dingin, roti, dan camilan, lalu menaruhnya di meja kasir dengan percaya diri. Saat kasir menyebutkan total harganya, Budi mengeluarkan kartu debit andalannya dengan gaya flamboyan. Gesek saja, Mbak, katanya sombong. Tapi, mesin itu berbunyi tuit-tuit yang menyakitkan telinga. Maaf Pak, saldonya tidak cukup, kata kasir itu datar. Budi kaget. Coba lagi, mesinnya yang rusak itu. Kasir mencoba lagi, hasilnya sama. Budi mencoba kartu kedua, ketiga, sampai kartu keempat. Semuanya ditolak. Pak, ini kartunya sudah diblokir semua, statusnya lapor hilang. Kata kasir itu mulai curiga. Budi keluar dari toko dengan tangan kosong dan wajah pucat pasi, seperti mayat hidup yang lupa dikubur. Belum selesai penderitaan Budi menjelaskan kenapa dia tidak bawa makanan. Sebuah motor berhenti mendadak di depan mereka. Itu bukan tukang ojek, tapi asisten pribadiku yang paling galak. Namanya Mbak Rini. Dia turun dari motor tanpa helm, langsung menghampiri Bu Yati yang sedang duduk lemas di trotoar sambil mengelap keringat. Mata Mbak Rini langsung tertuju pada leher, pergelangan tangan, dan jari-jari Bu Yati yang berkilauan emas. Emas-emas itu adalah koleksiku yang sering Bu Yati pinjam dengan alasan, mau dipakai kondangan biar tidak malu-maluin, tapi tidak pernah dikembalikan bertahun-tahun. Permisi, Bu Yati. Maaf mengganggu waktu istirahatnya di pinggir jalan. Sapa Mbak Rini dengan senyum manis tapi matanya tajam. Saya diperintah Ibu Hana untuk mengambil kembali semua inventaris perhiasan yang Ibu pakai. Itu kan statusnya pinjaman. Dan karena Ibu sudah bukan mertua Ibu Hana lagi, jadi tolong dikembalikan sekarang. Tanda terimanya masih lengkap loh di kantor. Bu Yati langsung mendekap dadanya, melindungi kalung emas tebal itu seolah nyawanya ada di sana. Enak saja. Ini punya saya. Ini hadiah. Teriak Bu Yati histeris. Hadiah dari mana Bu? Nota pembeliannya atas nama Hana semua.
Mau diserahkan baik-baik atau saya panggil polisi atas tuduhan penggelapan. Ancam Mbak Rini santai. Pemandangan selanjutnya sungguh memalukan tapi memuaskan. Di pinggir jalan raya, disaksikan oleh calon besan dan tetangga, Bu Yati terpaksa melepas satu persatu perhiasannya sambil menangis meraung-raung seperti anak kecil yang permennya diambil paksa. Cincin ditarik, gelang dilepas, kalung dicopot. Seketika itu juga, penampilan Bu Yati berubah dari nyonya besar menjadi nenek-nenek biasa yang tampak sangat tua dan lelah. Budi mau menolong ibunya tapi tidak berani bergerak karena takut ditanya soal utang kartu kredit oleh Mbak Rini. Wati yang menyaksikan semua kejadian itu, mulai dari rumah dikunci, kartu ATM kosong, sampai perhiasan calon mertua dilucuti, akhirnya sadar kalau dia sedang masuk ke dalam perangkap Batman. Impiannya jadi istri orang kaya musnah seketika. Kakinya lemas, pandangannya gelap. Dia bukan pingsan bohong-bohongan ala sinetron. Tapi pingsan sungguhan karena syok berat menyadari kalau calon suaminya ternyata lebih miskin dari pengemis lampu merah. Tubuh Wati ambruk ke aspal panas, membuat keluarga Wati panik dan berteriak-teriak menyalahkan Budi. Penipu! Kamu bilang kamu bos. Ternyata kamu kere. Maki ibunya Wati sambil menepuk-nepuk pipi anaknya. Dan di tengah kekacauan itu, Budi hanya bisa berdiri mematung, menyadari kalau hidup mewahnya baru saja tamat riwayatnya. Jatuh miskin itu sakit, tapi lebih sakit lagi kalau jatuhnya dari lantai 10 langsung ke selokan mampet tanpa pengaman. Itulah gambaran nasib keluarga mantan suamiku sekarang. Setelah diusir paksa dan terlunta-lunta di jalanan seperti kucing kehilangan induk, mereka akhirnya menemukan tempat berteduh yang sangat jauh dari kata layak. Bukan hotel, bukan losmen, melainkan sebuah rumah petak sempit di pinggiran kali yang aromanya aduhai. Campuran antara bau sampah basah dan limbah pabrik tahu. Dindingnya dari triplek yang sudah mengelupas dimakan rayap. Atapnya seng berkarat yang kalau siang panasnya seperti oven kue, dan lantainya hanya semen kasar yang dingin kalau malam. Inilah istana baru bagi Pangeran Budi dan Ratu Yati. Tempat di mana mereka bisa merenungi betapa bodohnya membuang berlian demi memungut batu kali. Drama percintaan Romeo dan Juliet versi gagal ini berakhir lebih cepat daripada umur jagung. Wati, sang pelakor idaman yang katanya cinta mati sama Budi, langsung siuman dari pingsannya begitu tahu kalau Budi tidak punya uang sepeser pun untuk menyewa taksi, apalagi menyewa gedung resepsi. Di depan gubuk reot itu, Wati mengamuk hebat, suaranya melengking mengalahkan suara sirine ambulan. Dasar penipu, laki-laki tidak bermodal. Kamu bilang mau angkat derajatku, ternyata kamu malah mau ajak aku jadi gembel. Teriak Wati sambil melempar cincin mainan yang sempat Budi beli di pasar malam. Tanpa babe ibu lagi, Wati pergi naik ojek pangkalan, meninggalkan Budi yang bengong menatap debu jalanan. Ternyata, cinta Wati itu seharga saldo ATM. Kalau saldo nol, cintanya juga ikut nol. Malam pertama di Istana Kardus itu menjadi konser keluhan yang tak ada habisnya. Lebih berisik dari pasar burung. Bu Yati, mantan mertuaku yang biasanya tidur di kasur pegas impor seharga motor metik, kini harus membaringkan punggung tuanya di atas tikar tipis yang keras. Belum lagi serangan pasukan nyamuk kebun yang ukurannya jumbo-jumbo, membuat Bu Yati tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Aduh, Budi, ibu gatal semua. Panas, ibu tidak bisa napas di sini. Kamu ini bagaimana sih jadi anak? Masa biarkan ibunya menderita begini? Omel Bu Yati sambil mengipas-ngipas tubuhnya dengan kardus bekas mie instan. Dia lupa, kalau keserakahannya sendirilah yang menuntunnya tidur berteman nyamuk dan kecoa. Kalau dulu Budi sibuk memilih menu makanan di aplikasi pesan antar, sekarang dia sibuk memilih mana barang tersisa yang bisa dijual ke tukang loak demi sesuap nasi. Ponsel pintarnya yang canggih sudah tergadai hanya untuk membayar sewa kontrakan bulan pertama dan beli beras literan yang banyak kutunya. Budi yang dulu tangannya halus karena tidak pernah kerja kasar, sekarang mulai lecet-lecet karena mencoba menimba air sumur yang keruh. Dia duduk di pojokan kamar sempit itu, memeluk lutut dengan tatapan kosong, persis orang yang jiwanya sudah dicabut separuh. Sesekali dia bergumam memanggil namaku. Hana, Hana. Berharap aku tiba-tiba muncul bawa makanan enak. Maaf saja mas. Aku bukan jin botol yang bisa dipanggil seenaknya. Sementara mereka sibuk menepuk nyamuk dan meratapi nasib,
Aku sedang duduk manis di balkon rumahku yang kembali tenang, menikmati angin malam yang sejuk tanpa gangguan parasit. Laporan dari orang suruhanku tentang kondisi mereka membuat kopi yang aku minum terasa lebih nikmat dari biasanya. Jahat? Tapi membiarkan mereka merasakan susahnya mencari uang Rp1.000 adalah pelajaran paling berharga yang bisa aku berikan. Dulu aku kasih hati, mereka minta jantung. Sekarang aku ambil kembali hati dan jantungku, biarkan mereka hidup tanpa organ vital. Biar mereka tahu rasanya berjuang napas sendiri tanpa bantuan tabung oksigen bernama Hana. Pelajaran hidup baru dimulai. Dan ini baru babak pemanasan sebelum mereka benar-benar merangkak memohon ampun. 2 bulan hidup di gubuk pinggir kali ternyata cukup ampuh untuk merontokkan gengsi manusia. Bahkan yang setebal kulit badak sekalipun. Budi dan Bu Yati, yang dulu gayanya selangit sampai menabrak awan, kini terlihat lebih mirip pemeran figuran film zombie yang lupa dihapus riasannya. Tubuh Budi kurus kering seperti orang-orangan sawah. Kulitnya kusam terbakar matahari karena sekarang dia terpaksa jadi kuli panggul di pasar demi sesuap nasi aking. Sedangkan Bu Yati, mantan nyonya besar yang hobi pamer gelang, kini rambutnya putih semua tak terurus, dan bajunya itu-itu saja, lusuh dan bau apek karena jarang dicuci pakai sabun wangi. Kesombongan mereka sudah menguap entah kemana, digantikan oleh rasa lapar yang menggigit usus setiap detiknya. Rasa malu sepertinya sudah tidak ada lagi dalam kamus hidup mereka saat memutuskan untuk mendatangi kantor pusat perusahaanku. Siang itu matahari bersinar terik, membakar aspal Jakarta sampai udaranya bergelombang. Aku baru saja turun dari mobil dinas yang sejuk, mengenakan setelan kerja rapi dan kacamata hitam, siap menyambut rapat direksi. Suasana lobi kantor yang dingin dan wangi aromaterapi mendadak berubah tegang saat 2 sosok manusia kumal menerobos masuk melewati pintu kaca otomatis. Satpam di depan sempat mencegat karena mengira mereka pengemis yang salah alamat. Tapi tenaga orang putus asa ternyata lebih besar dari dugaan. Pemandangan selanjutnya sungguh mencengangkan. Lebih dramatis dari adegan sinetron azab yang biasa ditonton asisten rumah tanggaku. Begitu melihatku melangkah masuk, Bu Yati langsung berlari. Iya, berlari kencang padahal biasanya jalan saja mengeluh lutut sakit, dan menjatuhkan dirinya tepat di depan kakiku. Suara lututnya yang menghantam lantai marmer terdengar ngilu. Tapi dia tidak peduli. Dia menangis meraung-raung. Suaranya pecah memenuhi seluruh ruangan lobi yang megah itu. Hana, tolong ibu. Nak, ibu salah. Ibu hilaf. Jangan biarkan ibu mati kelaparan. Teriaknya sambil berusaha memeluk kakiku yang terbalut sepatu hak tinggi bersih mengkilap. Budi tidak mau kalah. Dia ikut bersimpuh di samping ibunya, mencium ujung sepatuku berkali-kali sampai basah oleh air mata dan ingusnya. Pemandangan ini sungguh kontras. Dulu laki-laki ini yang membentakku di rumahnya, yang bilang rezeki sudah ada yang atur. Sekarang dia menyembah kaki istri yang pernah dia anggap remeh. Dek, ampuni aku. Aku bodoh. Aku sudah ceraikan Wati. Sumpah, Dek, aku mau pulang. Aku mau jadi suamimu lagi. Aku janji bakal nurut. Bakal pijat kaki kamu tiap hari. Racau Budi dengan suara serak. Dia pikir dengan menceraikan Wati, otomatis tiket emas kembali ke kehidupanku akan terbuka lebar. Karyawan-karyawan yang sedang lalu lalang seketika berhenti. Resepsionis, tamu kantor, bahkan kurir paket. Semuanya menonton tontonan gratis ini dengan mulut terbuka. Mereka berbisik-bisik. Beberapa ada yang merekam diam-diam pakai ponsel. Aku berdiri tegak, tidak mundur selangkah pun. Tapi juga tidak menunduk untuk menolong mereka. Wajahku datar, sedatar tembok beton di belakangku. Dalam hati, ada rasa jijik yang menjalar, bukan karena penampilan mereka yang kotor, tapi karena betapa mudahnya mereka menggadaikan harga diri demi uang. Kemana perginya kalimat sombong? Harta istri adalah harta suami, itu? Kemana perginya dukungan keluarga yang katanya solid? Ternyata solidnya cuma kalau ada uangnya. Aku menatap Bu Yati yang masih histeris memegangi kakiku. Perlahan, aku melepaskan pegangan tangannya dengan gerakan halus namun tegas. Aku tidak berteriak, tidak memaki, karena orang berkelas tidak perlu membuang urat leher untuk bicara dengan sampah. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku ke telinga Bu Yati yang kotor itu. Bu, tolong berdiri.
Lantai kantor saya terlalu mahal untuk menampung air mata palsu ibu, bisikku dingin. Bu Yati mendongak. Matanya terbelalak kaget. Dia pikir aku akan luluh melihat air matanya. Ternyata hatiku sudah beku. Budi mencoba meraih tanganku. Dek, demi masa lalu kita, tolong. Aku menarik tanganku cepat. Seolah baru saja disentuh ulat bulu. Masa lalu kita sudah kamu bakar saat kamu bawa perempuan lain ke meja makan ibumu. Mas, sekarang, kalian bukan siapa-siapa di sini. Kalian hanya orang asing yang mengganggu kenyamanan kantor saya. Aku memberi isyarat mata kepada kepala keamanan. 3 orang petugas berbadan tegap langsung datang, menarik paksa Budi dan Bu Yati untuk berdiri. Mereka meronta-ronta, berteriak memanggil namaku seperti orang kesurupan. Tapi aku hanya berbalik badan dan berjalan menuju lift, meninggalkan mereka yang diseret keluar pintu lobi seperti kantong sampah yang lupa dibuang. Pintu lift tertutup perlahan, memisahkan duniaku yang terang benderang dengan dunia mereka yang gelap gulita selamanya. Bunyi denting pintu lift yang terbuka di lantai paling atas gedung kantor rasanya seperti suara lonceng kemenangan yang menandakan akhir dari sebuah perang panjang. Aku melangkah keluar dengan perasaan yang aneh. Campuran antara lega yang luar biasa dan sedikit rasa lelah di hati. Bukan lelah karena masih mencintai, tapi lelah karena baru saja membuang sampah yang sudah terlalu lama menumpuk di dalam hidupku. Suara raungan tangis Bu Yati dan teriakan memelas Budi yang tadi menggema di lobi, kini sudah tidak terdengar lagi, tergantikan oleh heningnya ruangan kerjaku yang sejuk dan wangi bunga sedap malam. Rasanya seperti baru saja keluar dari pasar ikan yang ribut dan masuk ke tempat spa yang menenangkan. Aku berjalan pelan menuju jendela kaca besar yang menghadap langsung ke jalan raya di bawah sana. Dari ketinggian ini, manusia terlihat kecil seperti semut, termasuk 2 manusia yang baru saja diseret keluar oleh petugas keamanan tadi. Aku melihat mereka dari kejauhan. Bu Yati masih duduk bersimpuh di trotoar panas, sementara Budi terlihat menunjuk-nunjuk ke arah gedung, mungkin sedang menyumpahi aku atau menyalahkan takdir. Pemandangan itu tidak lagi membuat hatiku sakit. Justru membuatku sadar betapa kerdilnya mereka selama ini. Mereka hanya besar karena aku yang membesarkan. Mereka hanya berkilau karena aku yang memoles. Begitu aku cabut semua fasilitas itu, mereka kembali ke wujud aslinya. Benalu yang layu tanpa inang. Ingatanku kembali berputar ke momen beberapa menit lalu di lobi, saat aku membisikkan kalimat terakhir tepat di depan wajah Budi yang banjir air mata. Kalimat itu adalah paku terakhir untuk peti mati hubungan kami. Aku bilang padanya dengan suara pelan tapi menusuk. Mas, ingat waktu aku sakit tifus tapi kamu malah asyik main burung? Ingat waktu aku pulang malam cari uang tapi kamu malah selingkuh di meja makan ibumu? Nah, nikmatilah hasil panen dari apa yang kamu tanam. Jangan minta tolong sama aku, karena Hana, yang dulu bodoh dan penurut itu sudah kamu bunuh pelan-pelan. Wajah Budi waktu itu langsung pucat pasi, seperti melihat hantu, karena dia sadar kalau pintu maafku sudah digembok mati dan kuncinya sudah aku buang ke laut. Di meja kerjaku, sebuah map berwarna biru sudah menunggu untuk ditandatangani. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah disiapkan oleh pengacaraku. Tanpa ragu sedikit pun, aku mengambil pena dan membubuhkan tanda tangan di atas materai. Goresan tinta itu terasa sangat ringan. Seringan kapas yang terbang terbawa angin. Dengan tanda tangan ini, secara hukum dan agama, aku memutus segala benang merah yang menghubungkan nasibku dengan keluarga parasit itu. Tidak ada lagi kewajiban menafkahi suami malas. Tidak ada lagi kewajiban membiayai gaya hidup mertua dan ipar yang tidak tahu diri. Mulai detik ini, uangku adalah milikku, keringatku adalah untuk kebahagiaanku sendiri. Sementara itu, di bawah sana, drama kehidupan Budi baru saja memasuki episode paling menyedihkan. Kabar tentang pengusiran mereka dari kantor menyebar cepat ke telinga tetangga kontrakan kumuh mereka. Rasa malu itu pasti akan membakar kulit mereka lebih panas dari matahari siang ini. Aku bisa membayangkan Budi yang akan hidup dalam penyesalan seumur hidup, dihantui bayang-bayang kemewahan yang dulu dia sia-siakan. Dia akan menua di gubuk derita, ditemani ibunya yang sakit-sakitan dan cerewet, sambil terus berandai-andai, coba dulu aku tidak serakah. Sayangnya, hidup tidak punya tombol putar ulang. Penyesalan itu memang selalu datang di akhir.
Kalau datang di awal namanya pendaftaran. Hari-hari berikutnya berlalu dengan sangat indah. Bisnisku semakin meroket. Proyek perumahan baru laku keras. Dan wajahku kembali bersinar karena tidak lagi memikirkan beban hidup orang lain. Aku mulai rutin merawat diri, pergi ke salon, dan menikmati hasil jerih payahku dengan wajar. Ternyata benar kata orang. Wanita itu akan menjadi ratu yang sesungguhnya kalau dia lepas dari raja yang salah. Aku tidak membenci pernikahan. Aku hanya bersyukur Tuhan membuka mataku sebelum aku habis dimakan rayap sampai ke tulang-tulang. Suatu sore, saat aku sedang menikmati kopi di kafe favorit, aku melihat seseorang yang mirip Budi sedang menjadi tukang parkir liar di seberang jalan. Bajunya lusuh, peluit di mulutnya, dan dia sibuk mengatur motor sambil dimarahi pengendara lewat. Aku menatapnya sebentar, lalu menyeruput kopiku. Tidak ada rasa ingin menyapa. Tidak ada rasa ingin memberi uang. Aku hanya tersenyum tipis, lalu memalingkan wajah kembali ke laptopku. Itu bukan urusanku lagi. Kisah ini berakhir bukan dengan Budi yang mati atau Bu Yati yang celaka. Itu terlalu klise. Kisah ini berakhir dengan hukuman yang jauh lebih kejam. Membiarkan mereka hidup panjang umur dalam kemiskinan dan penyesalan, melihatku semakin sukses dan bahagia dari kejauhan tanpa bisa menyentuhku lagi. Itu adalah balas dendam paling elegan yang bisa dilakukan seorang wanita berkelas. Aku, Hana, telah menarik kembali semua aset, harga diri, dan kebahagiaanku. Dan untuk mereka yang pernah menyakitiku, silakan bersujud sampai dahi kalian lecet, karena bagi saya, kalian